Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Usni Readers dan Usnivers, kembali lagi dengan saya Nilam Cahya dalam podcast Ngopi, ngobrol bareng perpustakaan Usni. Oke, kali ini tema podcast Ngopi ini lebih fokus ke perpustakaan sebagai sumber informasi baik sumber tercetak maupun sumber digital sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana perpustakaan itu berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa. Di era digital ini, masyarakat lebih suka nih mengeksplor sumber informasi yang bersifat digital dibanding tercetak. Contohnya seperti buku elektronik atau e-book, lalu ada jurnal elektronik atau e-jurnal yang fungsinya mereka untuk bahan riset atau penelitian, biasanya untuk mahasiswa maupun dosen. Nah, karena melimpahnya informasi di internet, banyak dari masyarakat kita ini yang belum bisa nih memilih dan memilah informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa referensi yang kita gunakan ini harus berbasis orisinalitas. Apa ya kira-kira maksudnya? Maka dari itu, kita akan berbincang membahas koleksi referensi digital, eksplorasi e-jurnal, dan e-book untuk riset yang berbasis orisinalitas. Oke, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita kali ini, yaitu salah satu pustakawan dari Perpustakaan Universitas Satya Negara Indonesia, yaitu Kak Andrian Prayudo, SIP atau sering disapa Kak Yudo. Halo Kak Yudo, halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali kabarnya hari ini. Jadi Kak Yudo, kita kan mau bahas tema yang tadi nih Kak, tentang orisinalitas dalam referensi gitu. Oke. Menurut Kak Yudo sendiri, seberapa penting sih peran jurnal ilmiah dan e-resources yang ada di internet mungkin ya dalam proses penelitian untuk mahasiswa dan dosen? Oke, mungkin menurut kami penggunaan jurnal ya, penggunaan hal-hal literasi seperti jurnal ataupun e-book atau ya mungkin kita sering menyebutnya sebagai e-resource itu sangat penting ya dalam mencari sebuah untuk referensi kita, karena itu bisa sebagai juga sumber kita ataupun mungkin sebagai penelitian yang serupa ya, penelitian terdahulunya itu kita bisa menggunakan dari jurnal-jurnal ataupun artikel ataupun bahkan e-book yang sudah pernah ada gitu. Oke. Menurut Kak Yudo sendiri nih, gimana sih untuk orang yang masyarakat umum ya, perbedaan antara jurnal ilmiah dengan informasi biasa yang kita temukan di internet itu apa aja Kak? Oke, mungkin itu juga kali ya Kak. Kami di perpustakaan itu kadang sering menemukan, apalagi terutama untuk hasil karya akhirnya itu, karya akhir ilmiah, masih ada yang menggunakan referensi non-jurnal seperti mungkin yang teman-teman Usni Readers dan Usnivers ketahui, sering menggunakan Google atau mungkin bahkan masih ada menggunakan Wikipedia, bahkan Blogspot ya. Mungkin kalau menurut kami itu kurang kredibel ya untuk sumber-sumber tersebut. Kenapa? Karena sumber tersebut itu susah untuk dipertanggungjawabkan untuk validitasnya. Karena mereka itu belum tentu untuk melakukan survei, melakukan penelitian langsung sesuai dengan bidang tersebut begitu. Jadi kalau untuk dari Wikipedia, Blogspot itu memang ini ya kayak tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya? Iya betul, karena untuk di Blogspot, untuk Wikipedia itu sebenarnya kalau teman-teman ketahui itu siapa saja bisa menulis, siapa saja bisa mengedit dari sumber tersebut. Contoh, semisalnya saya merupakan di bidang perpustakaan. Saya bisa saja menulis sebuah blogspot mungkin di bidang otomotif atau mungkin di bidang makanan yang tentunya sangat jauh dari pengalaman dan pengetahuan yang saya punya begitu. Nah, dari sumber tersebut itu kan kita tidak valid ya. Kita tidak tahu nih, loh kok orang ini tiba-tiba menulis tentang makanan. Gitu ya? Iya, sedangkan orang ini kan belum tentu berada di bidang tersebut begitu. Jadi berarti sudah jelas ya untuk teman-teman ya kalau Blogspot, Wikipedia itu mungkin jadi referensi yang
dilarang untuk digunakan di penelitian ilmiah gitu ya? Iya, betul. Namun sedikit tambahan mungkin Kak ya. Oh iya benar. Karena ada beberapa juga contohnya di dalam ruang lingkup kami di perpustakaan, kami memiliki sebuah mungkin Bapak Perpustakaan di Indonesia, yaitu Bapak Sulistyo Basuki. Beliau mempunyai sebuah blogspot ya, tetapi itu blogspotnya itu sangat valid tulisan dari beliau yang merupakan pakar di dunia kami, contohnya itu di dunia perpustakaan. Ya pokoknya kita semakin kesini kita harus semakin bisa memilah-milah informasi ya. Sesuai dengan bidangnya. Iya betul. Benar. Apakah sesuai dengan bidangnya? Mungkin sebagai contoh juga, mungkin teman-teman pernah mendengar sesosok tokoh Fitra Eri ataupun Rifat Sungkar. Nah mungkin teman-teman mengetahui mereka itu adalah ahli di bidang otomotif ya. Iya betul. Iya betul. Jadi nggak mungkin kalau misalnya tiba-tiba Fitra Eri itu menulis tentang kesehatan ataupun Rifat Sungkar menulis mengenai masakan atau chef. Masakan gitu ya? Iya itu kan sangat kurang kredibel ya, kurang dipercaya untuk di bidang tersebut begitu. Oke. Terus kalau di USNI, perpustakaan USNI sendiri nih Kak, apakah ada e-book atau jurnal ilmiah yang dilanggan yang bisa diakses oleh para pengguna gitu? Untuk jurnal yang dimiliki oleh kami, salah satunya yang terbaru yaitu Gale Cengage. Itu merupakan e-jurnal yang sudah dilanggan oleh perpustakaan kami, perpustakaan USNI, yang bisa dimanfaatkan baik untuk penggunaan artikel, pencarian artikel. Jadi penggunaan ini tidak hanya untuk tugas akhir saja ya Kak Nilam dan mungkin teman-teman USNI Readers dan USNIverse, tetapi juga bisa digunakan sebagai referensi untuk dalam pencarian dalam artikel, atau mungkin ada tugas-tugas yang harus tugas kuliah gitu. Iya, tugas-tugas kuliah dan tidak hanya untuk terbatas untuk mahasiswa saja, bisa juga mungkin untuk Bapak Ibu dosen. Ini kita sangat terbuka sekali gitu. Untuk digunakan. Kalau untuk aksesnya itu hanya di internal saja atau bisa siapapun akses Kak untuk e-jurnal yang tadi? Untuk pengguna e-jurnal Gale Cengage ini hanya bisa digunakan oleh berada di jaringan USNI ya. Jadi jika teman-teman USNI Readers dan USNIverse sudah di kampus gitu, bisa menggunakan jaringan WiFi yang sudah disediakan oleh USNI, ataupun juga bisa digunakan di perpustakaan ya. Mungkin di perpustakaan kampus A dan perpustakaan kampus B pun bisa, asalkan terhubung di jaringan USNI, baik menggunakan WiFi ataupun menggunakan komputer-komputer yang ada di USNI. Gitu, Kak. Tadi kan e-jurnal itu ya berarti bisa diakses hanya di dalam jaringan USNI ya kayak internet USNI. Kalau e-jurnal udah, tadi ada e-book juga kan ya kayak? Iya, betul. Nah, itu di perpustakaan USNI itu kita ada apa aja nih e-booknya? Kalau untuk e-book di perpustakaan USNI ini ada 3 jenis. Yang pertama ini dari penelusuran koleksi kita. Di situ kita sudah menyediakan berbagai macam jenis e-book dan juga dari berbagai macam jenis subjek dan dari berbagai macam program studi juga ya. Dan juga selanjutnya ada Digido USNI dan juga Digilib USNI atau Digital Library USNI gitu. Jadi apa aja itu Kak? Dua yang tadi Digido sama Digilib. Mungkin teman-teman USNI Readers dan USNIverse banyak yang belum tahu nih. Iya nih. Untuk Digido itu dia sistemnya menggunakan harus login ya. Jadi nanti mungkin akan kita coba kasih sedikit cara penggunaannya ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung diklik saja di website kami di lib.usni.ac.id. Lalu di bagian atas, bar atas itu ada namanya e-book. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal diklik saja, pilih tinggal disesuaikan nih teman-teman, mungkin mau yang berdasarkan dari pencarian koleksi kita ada, Digido ada, dan Digilib ada. Nah, kalau untuk Digido sendiri itu teman-teman bisa klik. Nah, nanti teman-teman tinggal register saja ya di situ. Dan nanti akan di ACC oleh kami dari perpustakaan. Lalu nanti bisa untuk digunakan untuk misalkan mencari e-book yang diinginkan dan juga
bisa membaca dan meminjam dan sebagainya gitu. Oke, berarti e-booknya ini pengguna ini harus bikin akun dulu seperti member perpustakaan pada umumnya gitu ya? Iya betul, untuk di Gido itu harus bikin akun dulu. Oke, Kak Yudo, tadi kan sudah dijelaskan soal GLC Engage ya Kak, sebagai jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan USNI. Nah, boleh nggak Kak sharing-sharing gimana sih cara mencari artikel jurnal melalui GLC Engage ini untuk USNIverse dan USNI Readers semua? Oke Kak, mungkin kita akan coba langsung memberikan contoh ya. Di video ini kami akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan jurnal GLC Engage. Oke, yang pertama kita masukkan dulu website perpustakaan USNI di lib.usni.ac.id. Oke, di sini akan tampil halaman depan dari website kami. Lalu kita scroll ke bawah, maka akan muncul bagi tampilan layanan digital perpustakaan USNI. Nah, di sini teman-teman USNIverse dan USNI Readers tinggal memilih saja nih mau yang mana nih. Misalkan contoh dalam hal ini saya ingin mencoba mengenai ekonomi dan bisnis ya. Nah, di sini nanti akan tampil sebuah peringatan bahwa untuk password hubungi admin perpustakaan. Oke, di sini kita lanjutkan jika passwordnya sudah. Kita klik lagi. Nah, oke, di sini akan muncul tampilan bagian awal dari GLC Engage. Nah, nanti teman-teman USNI Readers dan USNIverse tinggal cari aja nih sesuai apa yang teman-teman mau cari nih. Contoh misalnya di sini saya ingin mencari mengenai manajemen ya. Oh ya, dan perlu diperhatikan kembali teman-teman, di sini kita menggunakan full bahasa Inggris. Jadi jika teman-teman ingin mencari, gunakan bahasa Inggris ya. Apa ini misalnya kita mencari tentang manajemen. Nah, di sini akan muncul beberapa tampilan seperti majalah, akademik jurnal, buku, berita, dan gambar. Teman-teman di sini bisa sortir ya. Misalkan di sini saya ingin mencari tentang akademik jurnal aja nih, tentang manajemen. Kita bisa klik akademik. Nanti akan tampil di sini nih teman-teman, sesuai apa yang teman-teman cari. Sebenarnya sih tidak hanya sepatu spesifik untuk manajemen ya, bisa juga misalkan terkait hal yang lain, tinggal disesuaikan saja. Oke, sebagai contoh di sini kita ingin mencari artikel mengenai enhancing digital leadership and crisis management skills for advancing sustainable development goals. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Jika teman-teman ingin mendownload artikel tersebut, bisa langsung tinggal klik yang di sini download ataupun tombol di sini. Kita download. Maka jika sudah selesai kita buka. Nah, akan tampil tampilan seperti ini ya. Ini sesuai dengan judul yang tadi kita cari, Enhancing Digital Leadership and Crisis Management Skills for Advancing Sustainable Development Goals. Nah, di sini itu full access ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa langsung menggunakan artikel atau jurnal yang teman-teman download itu untuk di penelitian yang akan digunakan seperti itu. Oh, jadi memang caranya ini mudah ya Kak ya, mudah untuk dipahami. Tapi memang jurnalnya ini memang bahasa Inggris ya, untuk yang bisa diakses ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin ada keterbatasan bahasa bisa menggunakan Google Translate ya Kak ya. Ya betul. Ya, untuk penggunaan ke penelitiannya. Ya betul. Apalagi zaman kan sekarang kita sudah canggih ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang memiliki keterbatasan di bahasa bisa menggunakan berbagai macam fasilitas. Ya mungkin salah satunya yang
tren saat ini, yaitu menggunakan Google Translate seperti itu. Jadi gunakanlah hal-hal yang mempermudah teman-teman itu sendiri gitu. Oke, Kak Yudo, terima kasih banyak nih untuk tutorial singkatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas ya oleh Usni Readers dan Usnivers, untuk kedepannya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan Usni ya. Terus tadi kayak kita mau bahas itu kan tentang referensi yang kita gunakan berbasis orisinalitas. Menurut kakak sendiri, kenapa sih orisinalitas itu sangat penting dalam riset atau penelitian? Oke, karena kita sudah semakin zaman teknologi, sudah semakin zaman digital, itu sangat mudah untuk menduplikasi atau memplagiasi. Nah, maka daripada itu kita sebagai peneliti harus bisa membuat sebuah karya yang orisinalitas kita, yang keterbaruan, yang benar-benar tidak mencontek dari karya-karya yang sebelumnya begitu. Karena ibaratnya mungkin gini, teman-teman sudah melakukan penelitian, lalu sudah jeripaya, sudah melakukan riset, sudah melakukan survei dan semacamnya, wawancara, lalu hasil penelitian teman-teman itu diduplikasi, diplagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu mungkin rasanya secara ini kita kok dia enak ya, tinggal ngelihat penelitian kita aja, tinggal salin tempel, iya betul, seperti itu, kayak aduh pasti rasanya gimana gitu kan. Nah, kita sebisa mungkin untuk menghasilkan karya kita sendiri gitu. Oke, berarti kan orisinalitas ini tuh benar-benar penting ya Kak ya? Iya betul. Apalagi plagiasi sekarang udah semakin marak, iya. Dan juga, tapi untungnya kan memang ada alat pendeteksinya juga ya Kak. Iya, untuk, betul. Seperti Turnitin yang ada di Perpus Usni gitu. Oke. Dari kakak sendiri nih, harapannya untuk untuk para mahasiswa mungkin atau dosen dalam memanfaatkan e-resources ke depannya apa nih Kak? Oke, mungkin teman-teman Usni Readers dan Usnivers bisa memanfaatkan apa yang ada di kami, resource kami. Ayo lebih sering lagi, lebih aktif lagi dalam menggunakan bahan-bahan yang ada di kami. Mungkin tidak hanya e-resource, mungkin teman-teman juga bisa datang berkunjung langsung ke perpustakaan, karena di sini kita juga sudah menyediakan berbagai macam koleksi juga. Dan tentu semua itu tidak dipungut biaya sepeser pun, sedikit pun. Jadi mungkin teman-teman ya kalau untuk e-resource bisa langsung mungkin pakai kuota, atau mungkin zaman sekarang sudah banyak wifi ya. Mungkin di rumah teman-teman Usni Readers dan Usnivers pun sudah terpasang wifi, ataupun bisa di tempat umum ya, mungkin seperti di tempat makan atau di tempat kopi sekarang sudah banyak itu. Nah, jadi ayo kita manfaatkan lagi fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kita tercinta. Oke, jadi tadi seperti yang dijelasin sama Kak Yudo ya, untuk akses e-resources sudah mudah juga kan, banyak jaringan wifi yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai aksesnya gitu, untuk menelusur lagi lebih banyak e-resources. Nah, kalau misalnya teman-teman Usni Readers dan Usnivers ini mau belajar nih lebih lanjut, gimana sih cara mencari resources yang mereka butuhkan itu untuk riset itu, mereka harus nyari bantuan kemana Kak? Oke. Tentu saja bisa langsung datang ke kami di perpustakaan Usni. Kami terletak di lantai, untuk di kampus A terletak di lantai 5, tinggal pencet saja liftnya di tombol 4. Dan untuk di kampus B juga kami ada di lantai 2, langsung saja mendatangi kami. Mungkin ada saya dan juga mungkin ada Kanilam juga. Dan untuk di kampus B ada Kak Satrio ya, dan juga untuk di kampus A ada Kak Amrita ya. Iya. Jadi tinggal datang saja. Tapi kalau misalnya aduh Kak, aku lagi mager ke kampus gitu kan, lagi, atau mungkin misalkan aku lagi liburan nih, gimana ya? Nah, tenang, kita juga sudah memiliki WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi kami di WhatsApp gitu. Misalkan perlu Kak, aku mau nanya dong, kemarin aku habis nonton video nih soal e-resource, aku masih bingung, nggak ngerti nih apa aja sih gitu. Atau mungkin Kak, gimana sih caranya, aku kok masih belum paham ya apa yang dijelasin di video. Nah,
teman-teman bisa langsung saja menghubungi kami di WhatsApp Perpustakaan USNI ya. Ya. Untuk nomornya nanti akan kami sediakan ada di sini. Oke, jadi begitu ya teman-teman USNIverse dan USNI Readers, untuk kebutuhan referensi dari teman-teman untuk riset, untuk penelitian itu tuh sekarang udah mudah ya Pak ya. Cuma memang harus bisa belajar, bisa minta arahan dari pustakawan, dari yang ahli informasi untuk diarahkan memilah dan memilih informasi mana yang tepat untuk riset atau penelitian teman-teman. Oke, jadi terima kasih banyak untuk Kak Yudo atas waktunya bisa sharing-sharing di podcast Ngopi kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi dan manfaat untuk teman-teman semua, khususnya tadi di bidang riset dan penelitian atau untuk bahan referensi tugas kuliah. Dan untuk USNI Readers, USNIverse, pantengin terus podcast Ngopi karena selanjutnya kita masih ada topik-topik yang lebih menarik. Kalau ada ide-ide dari teman-teman bisa komen di video podcast yang ini, dan juga jangan lupa nonton video podcast kita yang sebelumnya dan video-video edukatif dari Perpustakaan USNI di YouTube Perpustakaan USNI. Dan juga jangan lupa follow media sosial kita di Instagram dan juga di TikTok di @usni_library. Terima kasih USNIverse dan USNI Readers. Tetap produktif dan berprestasi. Salam literasi. USNI Library, level up your